Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Sia dengan NIM 14012040003. Saya dari kelas MB 4403. Pada kali ini saya akan mereview salah satu topik dari mata kuliah Manajemen Keuangan, dan topik yang saya ambil yaitu mengenai EBIT EPS. Kategori section yang pertama ada pengertian, yang kedua ada analisis EBIT EPS, dan yang ketiga ada contoh soal. Apa itu EBIT? Laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and taxes adalah suatu indikator dari profitabilitas perusahaan. EBIT menghitung pendapatan dikurangi biaya yang tidak termasuk pajak dan bunga. EBIT juga disebut sebagai laba operasional dan laba sebelum bunga dan pajak. EBIT mengukur laba yang dihasilkan dari operasional perusahaan sehingga identik dengan laba operasional, kecuali pajak dan beban bunga. EBIT hanya berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari operasional, dengan mengabaikan variabel lain seperti beban pajak dan struktur modal. EBIT berguna karena membantu mengidentifikasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang cukup agar lebih menguntungkan, dapat membayar utang, dan mendanai operasional yang sedang berlangsung. Rumus dari EBIT yaitu EBIT sama dengan Q dikali P dikurangi V dikurangi F, dengan keterangan Q sama dengan unit produced and sold, P sama dengan price atau unit, V sama dengan variable cost atau unit, dan F sama dengan fixed cost. Selanjutnya yaitu apa itu EPS? EPS atau earning per share atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar. Rumus dari EPS sama dengan EBIT dikurangi I dikali 1 dikurangi T dikurangi PD dibagi NS, dengan keterangan T adalah tax rate, PD sama dengan preferred stock dividend, dan NS adalah number of stock. Selanjutnya yaitu analisis EBIT EPS. Analisis EBIT EPS adalah instrumen praktis yang memudahkan manajer keuangan untuk mengevaluasi beberapa rencana pendanaan dengan cara mengkaji dampak rencana pendanaan tersebut pada EPS pada berbagai tingkat EBIT. Dan melalui analisis ini, manajemen dapat melihat dampak dari berbagai alternatif pendanaan terhadap EPS atau earning per share pada tingkatan EBIT atau earning before interest and tax yang bervariasi. Dan analisis EBIT EPS ini mempunyai tujuan dan juga mempunyai konsep. Tujuan dari analisis EBIT EPS adalah untuk menentukan apakah semua utang, semua saham, atau kombinasi utang dan saham menghasilkan nilai EPS tertinggi untuk perusahaan. Dan konsep dari analisis EBIT EPS yaitu yang pertama, apabila kita menggunakan campuran pendanaan yang berbeda, akan menghasilkan EBIT yang berbeda dan EPS yang berbeda. Yang kedua, tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan pembelanjaan atau financing mix dinamakan indifferent point atau break-even point. Selanjutnya, apa itu financing mix? Financing mix atau campuran pendanaan merupakan kombinasi dari berbagai cara perusahaan untuk mendapatkan modal. Ada 3 kombinasi sumber pembiayaan di perusahaan, yaitu hutang atau obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Dan pendanaan yang dipilih yaitu yang memiliki EPS yang paling besar. Dan selanjutnya, apa itu indifferent point? Indifferent point adalah tingkat laba sebelum bunga dan pajak yang dapat menghasilkan laba per lembar saham yang sama pada berbagai perimbangan pembiayaan leverage. Dan indifference point adalah menunjukkan tingkat EBIT yang dapat menghasilkan EPS yang sama besarnya pada berbagai perimbangan belanjaan atau financing mix, dan juga titik indifferent point merupakan titik EBIT yang menghasilkan EPS yang sama.
Rumus dari indifferent point yaitu IP sama dengan X dikali 1 dikurangi T dibagi S1 sama dengan X dikurangi C dikali 1 dikurangi T dibagi S2 dengan keterangan X sama dengan EBIT pada indifferent point, C sama dengan bunga obligasi dalam rupiah, T sama dengan pajak perseroan, S1 sama dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar jika hanya menjual saham biasa, dan S2 sama dengan jumlah lembar saham yang beredar jika menjual saham biasa dan obligasi bersama-sama. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu suatu perusahaan bekerja dengan modal sebesar 40 juta yang terdiri dari 800.000 lembar saham biasa. Pada tahun yang akan datang, diharapkan EBIT akan diperoleh sebesar 8 juta untuk diperlukan tambahan modal sebesar 10 juta, pajak penghasilan diperhitungkan sebesar 50%. Alternatif pembelanjaan yang mungkin dilakukan, yang pertama yaitu mengeluarkan obligasi dengan bunga 8%, yang kedua emisi saham baru dengan harga Rp50 per lembar, dan pertanyaannya yaitu dari kedua alternatif pembelanjaan yang mungkin dilakukan, opsi mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Dan saya menggunakan pendekatan atau analisis EBIT EPS. Yang pertama yaitu EBIT. EBIT pada alternatif 1 obligasi 8 juta dan alternatif 2 emisi saham masih sama 8 juta. Dan untuk bunga 8%, untuk obligasi 800.000, 800.000 itu dari 8% dikali dengan 10 juta. Jadi menghasilkan 800.000. Dan untuk emisi saham tidak ada. Dan untuk EBT sama dengan 8 juta dikurangi 800.000, jadi hasilnya 7.200.000 untuk obligasi. Dan untuk emisi saham masih sama hasilnya yaitu 8 juta. Dan untuk pajak 50%, dikalikan dengan 7.200.000 menghasilkan 3.600.000 untuk obligasi, dan 50% dikalikan dengan 8 juta menghasilkan 4 juta untuk emisi saham. Dan untuk EAT, 7.200.000 dikurangi 3.600.000 sama dengan 3.600.000 untuk obligasi. Dan untuk emisi saham, 8 juta dikurangi 4 juta sama dengan 4 juta. Dan untuk outstanding share, untuk obligasi 800.000 lembar. Dan untuk emisi saham, karena ada penambahan modal 10 juta, dan harga lembar per lembar per sahamnya Rp50, jadi 10 juta dibagi dengan Rp50 sama dengan 200.000 lembar saham, dan ditambahkan dengan 800.000 lembar saham biasa menghasilkan 1 juta lembar saham biasa. Dan untuk EPS yaitu EAT dibagi dengan share, 3.600.000 dibagi dengan 800.000 lembar sama dengan 4,50 untuk obligasi. Dan untuk emisi saham, 4 juta dibagi dengan 1 juta menghasilkan 4. Dan untuk ROE 3.600.000 dibagi dengan 40 juta menghasilkan 9%. Dan untuk emisi saham, 4 juta dibagi dengan 40 juta ditambah 10 juta karena ada penambahan modal, menjadikan 4 juta dibagi 50 juta menghasilkan 8%. Dan untuk kesimpulannya yaitu, dalam hubungannya dengan EPS dan ROE atau RMS, maka tambahan modal 10 juta lebih menguntungkan dipenuhi dengan menerbitkan obligasi. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.